Shalom. Adakah sukacita hari ini? Luar biasa dong. Mantap banget Mbak Nikita. Nah, hari ini kita mau bersekutu kembali dan kita mau awali persekutuan kita dengan menaikkan lagu pujian Bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu Berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu Berlindung dalam nama-Mu. di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sebelum mulai persekutuan pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami akan mulai persekutuan kami pada hari ini, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Selanjutnya kita mau bagi berkat. Asik nih kalau bagi berkat nih. Ya berarti Mas Reo dulu silahkan bagi Oi. berkat. Ya boleh. Shalom. Shalom. Jadi berkatnya untuk hari ini sebenarnya udah mulai sekolah online, tapi masih males sih. Ya itu berkat yang paling bagus. Sudah, terima kasih. Ya selanjutnya Mas Eta. Ya, berkat saya masih diberi kesempatan untuk bisa kembali beribadah ke umrah, bisa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mbak Nikita. Ya, saya berkatnya puji Tuhan sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan masih bisa jadi MC Komra pada hari ini. Wah, iya. Bagus sekali. Ya, selanjutnya sebelum memasuki firman, marilah kita menaikkan pujian. Jadi sepertimu. Apakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ya, kepada Ibu Dea dipersilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih karena di tengah segala yang boleh terjadi, Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah, walaupun di tempat kami masing-masing dengan keberadaan kami sendiri, tetapi kiranya Tuhan memampukan kami untuk memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semakin mengenal Tuhan, sehingga terlihat jelas pertolongan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30, dilanjutkan ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30, dilanjutkan ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-43 yang berbunyi demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat yang ke-36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, memelihara, merenungkan, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mencoba mencari anjing. Ya, pengen beli anjing yang atas permintaan suami saya, itu pengennya anjing yang kecil, yang bulunya tidak terlalu banyak, mungkin kayak pug begitu. Nah, karena sekarang kan sedang COVID-19, jadi mau pergi kemana-mana untuk cari-cari memang agak sulit dan terbatas. Maka yang saya lakukan adalah mencari di sosial media, salah satunya Instagram dan Facebook, karena memang banyak komunitasnya. Tetapi ketika saya masuk ke komunitas Facebook, di sana ada seorang yang membagikan akun-akun Instagram yang ternyata adalah akun-akun penjual yang bohong. Jadi mereka itu menipu. Persoalannya adalah di akun para penipu itu semuanya tampak meyakinkan. Tulisannya trusted 100%, best seller. Lalu ada gambar-gambar atau foto-foto anjing yang sangat lucu-lucu. Ada harganya yang juga rata-rata, nggak terlalu murah juga tidak terlalu mahal. Jadi kalau dilihat sekilas itu tidak ada bedanya dengan penjual-penjual yang asli atau yang sungguhan. Nah, ternyata dalam masa pandemi ini kan banyak orang, nggak cuma masa pandemi ya, tapi juga sebelum-sebelumnya banyak orang yang menggunakan akun-akun bohong untuk menjual barang-barang yang sebenarnya nggak dijual. Jadi cuma dikirim uangnya, habis itu barangnya nggak pernah datang, lalu diblok dan lain-lain. Nah,
Lalu bagaimana cara membedakan antara yang palsu sama yang asli? Nggak tahu, karena saya bukan ahli di bidang itu. Jadi saya nggak tahu membedakan yang asli dan yang palsu. Nah, karena mereka begitu serupanya, bahkan sangat sulit untuk dibedakan. Yang tahu ya hanya yang pernah berpengalaman ditipu atau enggak. Seperti itu juga bacaan yang tadi kita baca. Ada perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Kalau teman-teman belum tahu, ilalang yang dimaksud itu tidak seperti ilalang yang sering kita lihat. Tetapi ilalang ini sangat serupa dengan gandum. Jadi ketika mereka tumbuh, mereka berdua itu hampir tidak bisa dibedakan. Jadi kalau salah cabut, memang bisa-bisa gandum yang dicabut. Ini diketahui persis oleh tuannya bahwa keberadaan gandum dan ilalang ini sangat serupa. Nah, perumpamaan ini tentang apa sih? Jadi kalau teman-teman baca di pasal-pasal dan di ayat sebelumnya atau setelahnya, ini adalah penjelasan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Baik apa kerajaan Allah itu atau siapa yang berhak masuk ke dalam kerajaan Allah. Gandum dan ilalang ini menceritakan tentang siapa sih yang berhak menjadi bagian dari kerajaan Allah, yaitu adalah gandum-gandum. Nah, persoalannya siapakah gandum itu? Kalau kita baca dan kita cermati bahwa pemilik ladang itu menyebar benih di ladangnya, dan benihnya adalah benih yang baik yang nanti akan tumbuh sebagai gandum. Tapi kemudian ketika semua orang tidur, datanglah musuh yang kemudian memberikan atau menanam benih-benih ilalang di antara gandum-gandum, jadi kayak nempel-nempel gitu. Nah, berarti semua yang diciptakan Tuhan pada awalnya adalah baik, tetapi kemudian ada kuasa yang jahat yang masuk dan kemudian tertanam di antara yang baik itu, lalu bertumbuh bersama. Kalau teman-teman anak IPA, saya bukan anak IPA sih dulu, anak bahasa atau anak pertanian, ya pokoknya apapun teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya, ketika ada tanaman, mereka kan akan cari makan lewat akarnya. Nah, kalau ada banyak tanaman, mereka kan akan berebut, ya kan? Nah, ini persoalannya. Memang nanti dicabutnya pada akhirnya, tetapi persoalannya gandumnya bisa tumbuh apa enggak? Gandumnya kuat apa enggak ketika ia harus bertumbuh bersama para ilalang? Mereka berhasil enggak menyerap nutrisi atau mereka kalah di dalam pertahanan kehidupan? Nah, ini yang bersama-sama kita renungkan. Di antara kita tidak tahu siapa yang dikuasai oleh kuasa jahat, bukan yang serem-serem ya. Maksudnya itu pikirannya, perkataannya, dan tindakannya jahat, dan siapa yang benar-benar taat kepada Tuhan. Karena semuanya serupa. Nggak selalu orang yang kelihatan baik itu baik, nggak selalu orang yang kelihatan jahat itu jahat. Karena nggak ada orang benar-benar baik, nggak ada orang benar-benar jahat. Jadi susah. Nah, persoalannya sanggup nggak kita ini untuk tetap menjadi gandum yang gendut? Apa namanya? Kalau tanaman itu pasti nggak gendut ya? Apa dong? Ya, yang subur, gandum yang subur yang bisa mengeluarkan biji yang baik, atau jangan-jangan nanti kita layu karena terhimpit oleh ilalang-ilalang itu. Nah, teman-teman, saya yakin bahwa kita semua ini adalah benih-benih gandum, bukan benih-benih ilalang. Kita semuanya, karena kita semua ini ciptaan Tuhan. Persoalannya, berhasil nggak kita tumbuh untuk menjadi gandum yang baik? Caranya gimana? Ya mengakar pada akar yang kuat dan kemudian mencari makanan dan nutrisi, jangan sampai kalah sama si yang jahat. Kalau kita ini kuat, kita akan bisa melawan kuasa atau hal-hal buruk di sekitar kita. Yang jelas kita harus punya dasar yang kuat. Ini saya sambil merem-merem ya, panas soalnya coy. Nah, dasar yang kuatnya apa? Ya dekat sama Tuhan dong. Jadi kita ini nggak bisa menafsir, kita ini nggak bisa tahu yang mana yang buruk, mana yang baik. Yang tahu itu cuma Tuhan ya. Satu-satunya adalah dekat sama Tuhan, baca Alkitab, dengerin sharing-sharing orang lain, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah. Kalau demikian kita punya akar yang kuat, kita akan sanggup bersaing dengan mereka yang jahat. Percaya nggak sih di dunia ini orang pacaran masih ada yang cuma gandengan doang sampai nanti nikah? Saya percaya loh, walaupun saya juga belum pernah ketemu orangnya ya, tapi mungkin ada beneran orang pacaran yang pacarannya sehat-sehat aja. Dan mungkin ada juga di antara teman-teman yang selama sekolah nggak pernah nyontek, bener-bener nggak pernah nyontek, atau nggak pernah misuh, atau nggak pernah melawan orang tua.
pasti ada di antara itu. Tetapi kalau kalau kita ini membiarkan diri terhanyut, belajar misuh, belajar rokok, belajar mabuk, belajar enak-enak, bukan enak-enak ya, belajar yang begituan dan lain-lain. Nah, ini akan sulit. Jadi persoalan kita hari ini, kita semua ini benih gandum. Pertanyaannya, mampu nggak kita tumbuh sebagai gandum yang sehat sampai pada waktu nanti kita dituai? Atau jangan-jangan kita layu dan kering karena kita terserap nutrisinya oleh ilalang-ilalang, hingga akhirnya kita akan dicabut dan dibuang ke dalam api. Nah, dan kita nggak ada yang tahu ya, karena pandemi ini kan sekarang banyak orang yang hidupnya di rumah aja, internetan aja, dan lain-lainnya. Maka mari kita menjaga diri kita, benih kita agar tetap tumbuh dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang menciptakan kami sungguh bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan tidak melepaskan diri kami, memegang tangan kami dengan eratnya. Dan Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terus berpegang kepada Tuhan, sehingga kami tidak meninggalkan dasar iman kami, yang adalah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC ya. Sampai jumpa. Terima kasih kepada Budaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, marilah kita tutup persekutuan pada kali ini dengan menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ucap syukur Bapa atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Bapa mau berkati selalu bangsa dan negara kami ya Bapa, mulai dari pemerintah tertinggi sampai terendah ya Bapa. Engkau berkati rakyatnya ya Bapa. Biarlah kami semua di tengah pandemi ini dapat menjadi kuat bersama ya Bapa, dan hidup kami juga tetap selalu dalam lindungan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapa, dan komisi-komisi yang ada di dalamnya ya Bapa. Kiranya di tengah pandemi ini kami juga tetap bisa melaksanakan persekutuan yang hidup walaupun dari rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Bapa atas studi kami ya Bapa. Kami sudah naik kelas dan ada yang sudah lulus ya Bapa. Kiranya Engkau mau berkati studi kami ya Bapa, agar kami dapat meraih cita-cita kami ya Bapa. Kami juga berterima kasih atas kedua orang tua yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya Engkau jaga selalu mereka ya Bapa. Engkau beri kesehatan kepada mereka ya Bapa, agar dapat menjalani kehidupannya dengan baik ya Bapa. Kami juga hendak berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang sakit ya Bapa. Kiranya melalui obat-obatan dokter dan keluarga ya Bapa, Engkau dapat sembuhkan penyakitnya ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini ya Bapa. Kiranya Engkau tambahkan kedewasaan padanya ya Bapa, baik kedewasaan fisik maupun kedewasaan rohaninya ya Bapa. Sebentar kami juga akan mengakhiri persekutuan kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami terima pada hari ini dapat menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Demikianlah Komra pada hari ini.
Sampai jumpa minggu depan. Dan tetap jaga kesehatan. Dadah. Dadah.